Pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Mengapa menjaga keseimbangan dan melestarikan sumber daya alam penting? Menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Hal ini bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Di antaranya, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan, menjaga pasokan sumber air bersih, mencegah terjadinya perubahan cuaca dan musim yang ekstrim, menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi, menjaga pasokan udara bersih, menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Anak-anak, sumber daya alam terdiri dari beberapa macam, di antaranya sungai, tanah, tumbuhan, dan udara. Nah, untuk itu, sumber daya tersebut perlu dilestarikan. Contohnya, sungai, upaya pelestariannya dengan cara tidak membuang sampah di sungai, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai. Sedangkan untuk tanah, upaya pelestariannya mengurangi penggunaan pupuk kimia, tidak membuang limbah pabrik langsung ke tanah, melestarikan cacing sebagai upaya penyuburan tanah. Tumbuhan, upaya pelestariannya melakukan penghijauan, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang, melakukan tebang pilih. Nah, untuk udara, upaya pelestariannya menanam pohon di berbagai tempat, mengurangi asap yang keluar dari kendaraan transportasi yang menghasilkan polusi, melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara. Anak-anak, berikut ini adalah dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Sekarang, mari kita perhatikan contoh kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Di antaranya, mematikan kran saat tidak digunakan, hemat listrik saat di rumah, dan melakukan penghijauan. Dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dikenal dengan istilah eksploitasi. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Berikut ini beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan, di antaranya berkurangnya ketersediaan oksigen, suhu bumi semakin meningkat atau global warming, rawan terjadi bencana alam misalnya banjir, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Cara menjaga kelestarian hutan yaitu 1. Menebang pohon yang sudah tidak produktif.
2. Mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. 3. Memanfaatkan sumber daya alam hutan secara bijaksana. 4. Menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. 5. Melakukan reboisasi, yaitu menanam satu tanaman untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Nah, anak-anak, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Apa itu reuse? Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Reduce yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contoh, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Recycle mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Dan yang terakhir adalah replace, mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contoh, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.